wala tahsabanna alladziina qutilu, dan jangan kalian menyangka orang-orang yang mati terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala amwatan, yaitu mati, bal ahya, padahal mereka diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, inda rabbihim yurzaqun, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk makanan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti rombongan Abdullah bin Ubay termasuk adalah rombongan orang-orang yang rugi, karena mereka adalah orang-orang yang munafik. Alangkah baiknya kita membaca sholawat Nabi sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman hadiah kepada kita semua, sehingga kita bisa memahami yang lahir maupun yang batin, yang terlihat maupun yang tersembunyi, yang sirri maupun yang terang-terang. Dan mudah-mudahan apa yang kita bacakan nanti Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, yaitu keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan apa yang kita bacakan nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita nanti di yaumil qiyamah. Mari kita sama-sama membaca salawat Nabi sebanyak 3 kali. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا لإخوانهم فقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang mana pada malam hari ini
Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam satu acara pengajian rutin setiap malam Selasa. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju ke majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, yaitu keberkahan fid dini wal dunya wal akhirah. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada baginda alam yang fatwahnya begitu jelas, yang ucapannya begitu nyata, yang salatnya begitu khusyuk. Ta'ali habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'atnya, kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Yasin Fadilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi pirang-pirang qalu nandika ya wong munafik li ikhwanihi, kedua dulu wong munafik wa qa'adu lan nyata wis dodo ya alladzi law ata'una lamunta orang miluni sirakabe na ing alati ma qutilu orang bakal terbunuh sirakabe kul nanti ke Gusti Allah lahum kedua alati atau kedua wong munafik. Padrabu maka nolaklah sirakabe an anfusikum saking diri sirakabe al mauta opo kematian ingkung tum ingin ta sirakabe shodiqina pirang-pirang wong kang bener atawa jujur. Asbab nuzul ayat ini dari Jabir bin Abdullah menjelaskan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW telah mengalami kegagalan perang. Lalu kemudian Abdullah bin Ubay, tokoh munafik, berkata, jikalau mereka mengikutiku atau mengikuti Abdullah bin Ubay, tentu mereka tidak akan mati sia-sia di medan perang. Masih asbabun nuzul ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang munafik termasuk Abdullah bin Ubay. Apa kata Abdullah bin Ubay? Jikalau mereka mengikuti aku, tentu mereka tidak akan mati sia-sia di dalam medan perang. Lalu kemudian alladzina qalu li ikhwanihim faqa'adu law ata'una ma qutilu. Ternyata Abdullah bin Ubay beserta saudara-saudaranya sedang membicarakan tentang perkara-perkara perang tersebut. Dengan siapa? Dengan saudara-saudara munafiknya. Sedang asik ngobrol santai, lalu kemudian mereka membicarakan perkataan ini, lau ata'una ma qutilit. Coba kalau seandainya kata mereka ikut dengan perkataanku ma qutilu, maka mereka tidak akan mati sia-sia terbunuh di medan perang. Ikut itu kata Abdullah bin Ubay. Kalau seandainya kata mereka nurut kepada saya, mereka tidak akan mati terbunuh sia-sia di medan perang. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, wahai Abdullah bin Ubay, qul fadra'u an anfusikumul mauta.
Jikalau seandai kata kamu adalah orang-orang yang benar, qul fadra'u an anfusikum, tolaklah kematian itu dari dirimu. Kalau seandai kata kamu bisa menolak kematian dari dirimu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk Abdullah bin Ubay adalah orang-orang yang jujur. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa, mau dia dalam keadaan duduk, mau dia dalam keadaan perang, mau dia dalam keadaan tidur, Allah Subhanahu wa ta'ala sanggup membunuh siapa saja dan Allah sanggup mematikan siapa saja. Maka dari itu, bahwa ucapan Abdullah bin Ubay adalah termasuk ucapan orang-orang yang munafik. Bahwa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tahsabanna alladziina qutilu, dan jangan kalian menyangka orang-orang yang mati terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala amwatan, yaitu mati, bal ahya, padahal mereka diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inda rabbihim yurzaqun, dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk makanan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti rombongan Abdullah bin Ubay termasuk adalah rombongan orang-orang yang rugi, karena mereka adalah orang-orang yang munafik. Dia sangka orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala mati, bal ahya, padahal mereka diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inda rabbihim yurzaqun, dan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan rezeki, yaitu makanan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak di manganan surga iku ya, diperumpamakan makanan surga itu ketika di lidah kita merasakan kenikmatan yang luar biasa, itu sama saja makanan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadar kenikmatannya yang membuat kita beda, ya. Amin. Bahwa bukan di surga saja kita merasakan makanan yang paling nikmat, bahwa di dunia saja ketika kita merasakan makanan yang luar biasa nikmat, itu sama halnya makanan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kitanya saja berpikir cerdas atau tidaknya. Terkadang kita lupa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan lidah yang nikmat ketika merasakan makanan-makanan yang luar biasa, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat-nikmat tersebut. Lalu kemudian orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, farihina bima atahumullahu min fadlihi, bahwa mereka semuanya bergembira bisa bertemu dengan orang-orang hidup, bahwa mereka bergembira. Ini adalah salah satu tanda karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian wa yastabsiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan mereka merasa bergembira bisa bertemu dengan orang-orang yang masih hidup di alam dunianya. Oh, ternyata mereka belum mati. Jadi orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam kategori was-suhada'i was-salihin, termasuk orang-orang yang terbunuh di jalan Allah dan orang-orang yang soleh, mereka belum mati. Ternyata bal ahya, mereka mendapatkan kehidupan dan mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu
satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yastabshiruna billadzi lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan mereka merasa bergembira bisa bertemu dengan orang-orang yang masih hidup di alam dunianya. Ternyata orang-orang yang mati syahid atau mati di jalan Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang soleh, mereka belum mati dan mereka bisa bertemu dengan orang-orang yang masih hidup di alam dunianya. Ala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang seperti itu mereka tidak merasakan rasa ketakutan miskin, rasa ketakutan lapar, rasa ketakutan semuanya. Mereka tidak mempunyai rasa sedikit pun takut kepadanya. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah merasa bersedih hati, walaupun kadang makan kadang enggak, mereka tidak akan pernah bersedih hati. Itulah orang-orang, termasuk orang-orang ala inna awliya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, dan bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan pernah merasa takut kepada siapapun, wala hum yahzanun, dan mereka dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa bersedih hati walaupun hidupnya miskin, mereka tidak akan pernah bersedih hati. Itulah ciri wali-wali Allah yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Ya batashiruna bi ni'mati minallahi wa fadli, dan ini adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala hamba-hambanya yang senantiasa selalu berbuat baik demi menegakkan kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kajian singkat pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Tawasin hamim kafa ya'inu innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Asallahu yakufa ma'asal ladina kafaru wallahu asyhadu ba'asya wa asyhadu tankila wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa Yeah.
Allahumma shalli